Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas satu motor sport pairing 150cc yang kalau misalkannya sekarang mungkin banyak congor-congor yang ngebully dah sama ini motor si Suzuki. Tapi kita bakal flashback. Kita anggap kalau misalkannya kita berada di zaman 2016 di masa-masa keemasan motor sport pairing yang lagi kompetitifnya di pasar otomotif Indonesia. Dan pada saat itu mungkin bisa dibilang R15 dan CBR belum ada apa-apanya. Dan bisa dibilang secara rasional GSX R150 masih merajai jalanan, mulai dari teknologi dan bahkan performanya. Ya kalau ngomongin performanya masih emang dari dulu juga sampai sekarang GSX masih unggul. Tapi kalau misalkan yang ngomongin teknologi, mungkin bisa dibilang untuk zaman sekarang R15 jauh mengungguli di sektor ini. Tapi bagaimana kalau misalkan kita coba ngulik dan ngebahas flashback ke tahun 2016 yang membuktikan kalau misalkan ini yang sering kita anggap lele, yang sering kita cibir-cibir pecel lele nih, si GSX sebenarnya pernah menjadi emblem signatur dan memiliki mahkota di zamannya. Makanya kita ya meskipun emang gak ada celah buat ini motor kita roasting ini si GSX, kalau misalkannya kita lihat dari aspek faktor alasan mengapa sport pairing diciptakan. Lu lagian emang pakai sport pairing buat daily, buat apa gitu kan? Emang sport pairing kan buat aerodinamis, buat balap gitu dah ya. Makanya paling rasional dah si GSX mah. Tapi kalau misalkan yang ngomongin buat sebatas keren-kerenan doang, memang GSX udah kagak bisa lah kita jadiin kasih podium gitu ya. Ya udah kita bahas dah dan kita kasih singgah sana buat si GSX 150R. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh Bujang. Pertama, alasan mengapa ini motor GSX 150R menjadi lele. Lele lagi dah. Kayaknya mah istilah lele pada zaman itu belum ada dah. Yang dimana motor tersebut memiliki performa yang paling buas di zamannya. Ya meskipun sampai sekarang juga masih sebenarnya mah. Yang dimana GSX R150 punya mesin DOHC 150cc, 4 tak 4 katuk berbendingin cairan yang mampu memuntahkan ampe ngedumel-dumel datu 19 daya kuda di 10.500 rpm dan torsi 14 Nm pada 9.000 rpm. Sedangkan di zamannya seperti kompetitor Yamaha R15 V2. Bang, kok Yamaha R15 V2 sih kok nggak V3? R15 V3 sebagai informasi baru dirilis pada tahun 2017 dan GSX udah ada sebelum setahun saat R15 rilis, yaitu 2016. Dan pada saat itu R15 masih varian V2-nya. Ya meskipun sampai sekarang juga masih SOHC 150cc. Cuman ya tenaganya masih 16 daya kuda ya, sama baik kayak tenaga Pixan cuma dikasih fairing doang. Di 8.500 rpm dengan torsi 14,5 Nm di 7.500 rpm. Udah kalah jauh, dah telak sama performa GSX mah. Lalu CBR pada tahun tersebut diberi kode K45J dengan mesin DOHC 150cc. Tenaganya 17 daya kuda di 9.000 rpm dengan torsi 13,7 Nm di 7.000 rpm. Ya emang pada zaman tersebut Honda CBR 150R atau biasa disebut dengan kita CBR facelift dengan kode K45G itu emang sudah nongol dah tuh, memang bisa dibilang berdampingan sama si GSX R150. Dan ya menurut beberapa orang ini adalah kehancuran dari performa motor CBR yang sebelumnya memiliki karakter berbeda, yaitu CBR dengan kode K45, dan hancur semuanya setelah ditambah angka G di ekornya K45G, atau yang sebelumnya itu biasanya mah kita sebut dengan CBR beta atau CBR kutang gitu ya. Dan di sektor performa udah kalah jelas, mau itu R15 V2 ataupun K45G kalah di performa dari si GSX R150. Lalu emang selain dari performa, GSX R150 juga unggul pada bobot yang lebih ringan atau lebih rasional pada power to weight ratio yang emang paling relevan dah. Ya kalau misalkan yang ngomongin gitu ya, di kelasnya ini GSX R150 cuman 131 kg. R15 V2 dengan si body kopong model pala batok aliennya itu ada di angka 136 kg. Beda 5 kilo. Dan si CBR meskipun bobotnya itu kecil gitu ya, ini motor compact gitu ya, tapi bobotnya 135 kg. Mungkin karena pakai rangka tralis jemuran kali ya.
Jadi kagak heran kalau misalkannya ini GSX-R 150 punya power to weight ratio terbaik dan paling rasional, yang artinya akselerasinya bisa lebih ngejambak dah tuh, karena emang bodinya udah maringan dikasih bobot yang ringan, dikasih bobot yang ringan. Ini gimana sih maksudnya? Udah mah kencang dikasih bobot yang ringan. Udah kagak gimana lagi nanti si GSX ya. Tapi ngomong-ngomong ini si CBR emang kocak juga dah ya, udah makan bobotnya kompak gitu ya, tapi malah berat-berat baik, malah sama baik kayak si Kopong R15 beda sekilo, kocak. Lalu di zamannya ini si GSX-R lele kalau misalkannya zaman sekarang mah gitu ya. Ini tuh udah paling canggih karena emang udah dikasih ignition keyless gitu ya. Lalu speedometer udah digital dan tombol starter yang kita tahu udah tuh. Nah yang dimana ini GSX udah keyless atau udah kagak pakai kunci, dan di kelasnya cuman GSX doang dah nih motor yang udah keyless. Yang dimana pada tahun tersebut R15 V2 dan CBR 150 masih ketinggalan pakai kunci biasa. Ya cuman kantongin remote, putar knob langsung nyala dah mesin, kagak usah colok-colok segala. Terus pada panel speedometer udah full digital, sedangkan ya dan ya V2 kita tahu dah ya V2 gimana speedometernya. Lalu ada Suzuki Easy Start System yang dimana kagak usah tekan tombol starter, ini Suzuki sekali pijit udah langsung nyala starternya. Yang ini kagak punya dimiliki oleh R15 dan juga CBR. Kalau misalkan ngomongin performa dan fitur, bisa dibilang masih relevan sampai zaman sekarang ini si GSX-R 150. Justru yang masih purba-purba bayi masih CBR dari Honda yang dari dulu sampai sekarang. Cuman ganti bodi doang, itu pun bodinya ngikut dari atas. Mending dah kalau misalkannya masih R15 banyak improvement dari fitur dan juga performa. Ini CBR bah, aduh ini kalau misalkannya mah agak dijual sama Honda bakal bapuk juga dah nih penjualannya nih si CBR. Lalu ya kita setuju dah kalau misalkannya ngomongin aerodinamika dari GSX R150 itu paling mirip Superbike atau mirip Moto2, Moto3 gitulah dah, ya kan? Kelihatan dah dari aerodinamikanya gitu ya kan. Enggak bulky kayak R15 V2 dan juga CBR 150R yang masih no motor, masih kayak gerobak bakso bah ya dah. Lalu ya emang posisi berkendala lebih resi pokoknya mah, tapi tetap nyaman buat harian ya, nyaman buat bikin pinggang pegel. Ya feel riding motor race itu kerasa dah kalau misalkannya ini si GSX. Sedangkan emang R15 V2 dengan desainnya yang bongsor, obesitas yang kagak sebanding dengan performanya, dan ada juga yang bodinya kompak si CBR 150R tapi malah stangnya dibikin jak gerobak somai. Lalu kalau misalkannya ngomongin harga gitu ya, emang selain udah unggul dari performa, dari fitur, dari logika juga dah, selain motor gen, motor fairing gitu ya, paling worth it di waktu pertama rilis yang dimana harganya nih motor 27 sampai 29 jutaan. Beda dengan si V2 ada di angka 30 sampai 32 juta, dan CBR K45G paling mahal dengan fitur paling bapuk 32 sampai 33 juta. Ini Honda udah kagak ngerti dah pokoknya, mentang-mentang mereka dijual sama Honda gitu ya, jual harganya seenaknya baik, udah tampol baik, udah pakai bandul kruk Asmio udah nih Honda CBR. Ya yang artinya dengan harga yang lebih murah emang GSX-R 150 menawarkan performa yang lebih kencang, fitur lebih canggih dan juga bobot lebih ringan. Jadi kalau misalkannya kita balik ke tahun 2016, gak bisa dipungkiri emang GSX-R 150 adalah sport fairing paling sempurna di kelasnya. Mesin paling bertenaga 19 HP, jauh di R15 sama CBR. Belum juga bobot yang paling ringan, terus juga akselerasi yang lebih mantap, fitur yang lebih canggih, sudah keyless ignition, full digital speedometer, desain aerodinamis, sporty layaknya motorsport. Harga lebih murah dah daripada kompetitor. Jadi gak heran kalau misalkannya pas pertama keluar ini GSX langsung bikin heboh, jadi pilihan terbaik dah buat fairing 150cc. Yang meskipun di zaman sekarang ini Ripan bisa bilang ini GSX meskipun nongol dengan fitur yang paling canggih sekalipun, tanpa ngeluarin versi-versi badut darinya sebelumnya, ini GSX udah bisa mengungguli dari semuanya. Yang harusnya dari setiap kali nongol generasi varian terbaru kayak R15 gitu dah ya, itu ada improvement pada performa, ada pada power, pada fitur gitu. Ini Honda baduh udah paling banyak generasi di kelasnya tapi fitur kagak ada, performa malah kagak ada, body juga kagak ada. Ya kagak ngerti dah ini mah masih CBR dah. Tapi kalau misalkannya di zaman tersebut ternyata kalau GSX ini lebih unggul, kira-kira lu pada nyesel gak beli si Klotok atau malah beli si Kopong?